Assalamualaikum ibu-ibu. Di sini saya sebagai bidan yang akan melakukan kunjungan ya pada ibu-ibu. Di sini saya akan membawa materi tentang kebersihan. Kebersihannya itu tentang ibu dan juga anaknya. Ibu-ibu sudah punya anak kan? Sudah Bu, baru kemarin melahirkan. Kalau ibu sudah umur 2 bulan. Anaknya berapa bu? Baru 1 bu. Kalau ibunya? Udah 2. Oh udah 2. Laki apa perempuan bu? Yang pertama kemarin perempuan, yang terakhir laki-laki. Oh gitu, baik. Jadi kita ibu-ibu sendiri kan juga sudah tahu apa itu kerjaan nifas ya, keluarnya darah setelah melahirkan, terus 40 harian biasanya, ya kan? Nah terus di sini ada pengertian dari personal hygiene. Kalau ibu-ibu udah paham belum? Personal hygiene itu apa ya? Kebersihan. Jadi kebersihan diri untuk mempertahankan kesehatan fisik maupun psikologis ibu. Ibu-ibu di sini sudah melakukan mandi apa belum? Sudah Bu. Sudah bu, sudah. Sehari biasanya berapa kali tuh? 5 kali. Wih, 5 kali. 5 kali kalau lagi kamu gitu, kalau lagi seneng mandi 5 kali. Biasanya cuma 2 kali kok. Saya ngomong aja bu, 2 kali. Ibunya happy ya? Kan happy apa enggak? Kalau happy pasti sehari 5 kali. Terus di sini ada kebersihan diri ibu dan bayi adalah hal yang sangat penting loh bu. Dan harus diperhatikan karena kebersihan mempengaruhi kesehatan dan juga psikis ibu juga bayi. Kok nyangkut psikis atau psikologis sih? Gimana enggak, orang kita aja kalau kena apa ya, lumpur atau debu biasanya gatal ya apa enggak? Iya. Ya, terus di sini ada kebersihan diri ibu dan bayi. Bayinya udah dimandikan kan tadi pagi? Enggak ya. Terus di sini ada tujuan. Apa sih tujuan dari kebersihan ibu sama bayi dibersihkan itu? Ibu-ibu ada yang tahu? Biar terhindar dari penyakit mungkin? Ya bersih Bu. Semakin sering semakin bersih kan ya? Betul. Di sini ada tujuan yang dimana tujuan dari kebersihan ibu dan bayi dari personal hygiene ya bu. Di sini ada meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Ibu kalau bersih itu kan pasti juga nyaman. Gitu juga bayi. Lalu memelihara kebersihan diri. Terus mencegah penyakit seperti kata ibu tadi, ibu saya ya bu. Terus menciptakan keindahan. Nah, keindahan ini yang membuat suami-suami semakin Terus ada meningkatkan rasa percaya diri pada ibu. Ibu semakin percaya apa enggak kalau habis mandi? Jangan diri dong. Jangan diri, ada suami kasih uang. Terus di sini ada cara menjaganya. Ibu sudah tahu cara menjaga kebersihan dirinya? Sering mandi Bu. Ya iya. Lalu apa lagi ibu? Ganti pakaian. Tuh, di sini ada kebersihan ibu dilakukan mandi 2 kali sehari pagi dan sore. Kalau ibu hamil ini sepertinya terlalu happy ya, kasih uang bulanan blok aja sehari 2 kali. Ya ampun. Terus di sini ada pakaian. Pakaiannya ini kalau bisa yang mudah menyerap keringat terus longgar, nggak ketat-ketat, kecuali baju dinas banget. Itu di sini cara menjaga yang pertama untuk kebersihan ibu dilakukan mandi 2 kali sehari pagi juga sore juga ya. Terus caranya yang pertama pakaian diharapkan melonggar terus mudah menyerap keringat. Yang diutamakan tuh daerah dada sama yang di bawah ya, kemaluan. Ibu jangan sering-sering suka pakai yang ketat-ketat loh, bahaya itu. Bahayanya kalau yang di dada itu kan menyebabkan darah-darah kurang lancar. Kalau di bawah daerahnya jadi lembab. Terus biasanya gatal-gatal nggak sih kalau pakai yang ketat-ketat itu? Gatal lembab. Ya, nah itu biasanya bakteri suka di situ kalau yang lembab. Terus di sini ada rambut ya Bu, cara menjaga kebersihan rambut. Kalau bisa, ini ibu-ibu habis melahirkan rambutnya rontok apa enggak? Rontok. Rontok sih Bu, tapi kalau ibu Hanif
lumayan banyak ya Bu. lumayan banyak Biasanya biasanya. soalnya sebelum hamil juga sudah rontok begitu. Terus setelah hamil tambah rontok. Iya, makin banyak. Nah, di sini biasanya itu rambut rontok disebabkan adanya perubahan hormon dari ibu yang hamil terus melahirkan, itu bisa menyebabkan rambutnya rontok, efek sampingnya lah ya. Nah, caranya di sini kalau bisa keramasnya bisa keramas dikasih conditioner. Kalau bisa dikasih itu apa? Minyak penyubur rambut tuh biar rontoknya berkurang sedikit. Tuh, kan kasihan kalau botak. Terus ada yang kulit, bagian kulit. Selama hamil ibu-ibu ini ada bagian yang bengkak tidak? Kayak tangan, wajah. Bilang enggak ya kalau saya. Kok saya ada sih di bagian kaki, agak bengkak gitu. Kaki. Kalau ibu hamil enggak. Beruntung sekali ibu hamil ini. Nah, di mana kulit ini akan mengeluarkan cairan tubuh berupa keringat yang dapat menghilangkan bengkak kita. Kayak ibu Salsa bengkaknya di kaki, biasanya itu nanti kalau habis melahirkan adalah keluar cairan kayak keringat, terus ada seni. Nah, itu bisa menghilangkan bengkak pada kaki. Terus di sini ada cara menjaga vulva. Vulva itu misfi, kemaluan kita. Ibu sudah tahu kan, sudah punya semua. Iyalah, melahirkan nggak punya. Nah, di sini ibu-ibu kalau habis buang air kecil, buang air besar itu bersihnya gimana? Kok saya pakai sabun biasanya Bu, biar bersih gitu maksud saya. Terus bisa Kalau saya cuma pakai air aja sih. basuhnya dari mana? Dan terserah, nggak ada tertentu gitu kan. Cara menjaga vulva kalau ibu hamil tadi bersihnya pakai sabun, gosok-gosok biar bersih ya. Terus Bu Salsa siram aja ke basah siram. Nah, di sini kalau bisa cara membersihkan mesti kalau di buang air kecil, buang air besar itu arahannya air diguyur dari depan ke belakang, jangan kembali. Karena apa? Di belakang ini kan ada dubur. Kalau disiram dari belakang ke depan, nya ikut ke depan. Aduh, jangan. Terus menyarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Ibu-ibu ini selama masa nifas pembalutnya ganti berapa kali? Kalau ibu hamil kayaknya 5 kali ya. Berapa ibu? Saya kalau udah kayak nggak nyaman, udah kayak rasa agak penuh gitu, udah saya ganti Bu. Soalnya nggak nyaman gitu. Kalau sama dokternya nanti ya. Iya. Kalau bisa sah Sama sih, kalau rasa udah kayak penuh gitu, baru nanti adalah sehari 3 kalian ya. Dokter. Terus di sini mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Ibu kalau habis cebok pasti cuci tangan kan? ya. Dan alhamdulillah kita. Terus di sini kalau ibu-ibu punya luka apa? Waktu melahirkan, luka gunting dari bidannya, itu kalau bisa hindari menyentuh luka ya Bu. Dibasah-basahin jangan. Terus kalau ceboknya dengan air yang dingin atau menggunakan sabun. Nah, ibu hamil tadi sabunnya pakai sabun apa? Jangan-jangan sabun harmoni. Ya sabun yang dibuat mandi juga Bu. Itu kalau bisa sabunnya yang dikasih dari bidan. Nanti minta aja sama kadernya tuh. Ini ya Bu, berarti nggak bisa asal sabun ya? Nggak bisa, takutnya lukanya tambah parah. Jadi di kemaluan kita itu ada bakteri baik yang murni asli dari kemaluan kita. Itu fungsinya menjaga apa ya, kelembapan di tisu kita agar nggak tinggi, nggak asam, juga nggak basah. Kalau terlalu kering kan juga nggak nyaman kitanya. Gampang kering juga kalau melakukan hubungan seks sama suami. Terus jadi takutnya kalau kita memakai sabun yang asal-asalan, bakteri baiknya itu ikut mati. Kalau terlalu basah
nanti kan kitanya sendirian susahnya apa, keputihan makin menjadi udah gatal pula, terus putihnya itu bikin gak nyaman terus ya. Ya. Nah kalau bisa sabunnya tadi septik dari bidan ya, nanti kalau ada apa-apa udah minta aja sama kadernya itu, kader kan juga menyambung bidan sama rakyat. Nah terus untuk dosis pemakaian nanti dari bidannya ya Bu Hani, jangan pakai sabun harmoni ya Bu. Iya Bu. Sini ada perawatan mengenai payudara. Nah, caranya bagaimana? Di sini menjaga payudara tetap bersih dan kering. Jadi setelah nenenin bayi, usahakan dilap pakai tisu basah. Basahnya basah air biasa. Terus dilap terus dikeringin. Terus yang kedua menggunakan BH yang nyongkok payudara biar kami makin rawat gitu ya. Terus di sini dilap puting susu lecet. Nah, kalau bisa diolesi ASI sedikit ya, yang keluar di puting itu loh. Nah, itu dioles-oles ke putingnya biar nggak terlalu sakit. Terus kalau puting susu ibu-ibu ini lecetnya udah berat, diistirahatkan 24 jam. Semisal yang kiri lecetnya kayak disenggol udah nggak bisa, gantilah si bayi di payudara kanan. Terus untuk menghilangkan nyeri bisa minum paracetamol 1 tablet dalam jangka waktu 4-6 jaman lo ya, jangan ngawur minumnya. Terus yang kedua di sini ada kebersihan bayi. Terus yang pertama ada cara memandikan. Ibu biasanya kalau mandikannya gimana? Ya seperti pada umumnya lah ya. Kalau bisa ini mandinya menggunakan spon. Ibu biasanya pakai apa? WhatsApp atau kain biasa gitu? WhatsApp. Saya buyur Bu. Ya, jangan diguyur lah Bu. Kasihan itu bayinya. Pakai itu aja, handuk yang kecil itu, spon-spon gitu, WhatsApp lah. Terus pakai air hangat bukan panas. Terus pakai itu baknya yang sesuai bayi aja, jangan bak yang bulat gitu. Kebesaran kasihan bayinya. Terus dikasih itu handuk juga, bisa kan handuk kan? Iya Bu. Handuknya dikasih jari. Terus daerah pusarnya biasanya dibasahin juga bagaimana? Biasanya itu sih. Nah kalau masih pusarnya kalau masih basah jangan sampai kena airnya. Kalau udah keringan terus biasanya mau lepas itu nggak apa-apa. Terus di sini ada merawat kuku. Biasanya ibu-ibu sering ngecekin kuku bayinya nggak? Sering sih Bu, tapi kalau di rumah saya itu nunggu 40 hari gitu baru boleh. Kalau gimana? Kalau saya biasanya itu dicek, kalau panjang ya kita potong, kalau kayak itu Ya udah kalau bisa itu kuku bayi dicek, kan biasanya kasih sarung tangan kan. Nah takutnya kalau dikasih sarung tangan pas kukunya panjang itu benang-benang di sarung tangan nyangkut di kuku, nanti bayinya cantungan kan kasihan, orang cantungan seperti kayak gitu kan. Nah nanti kalau bisa dipotong aja, nggak usah nunggu 40 hari takut panjang. Terus membersihkan telinga. Biasanya telinga bayi dilihat nggak? Dilihat. Kalau gimana? kalau saya kayak ada jadwalnya sendiri dulu Bu. Jadi misalnya beberapa hari sekali itu saya cek, nanti dibersihkan. Oh ya, boleh. Kalau setiap hari juga sehari 5 kalian itu udah happy. Terus di sini ada membersihkan hidung bayi. Biasanya kan ada biru-biru tuh ya. Ya. Biasanya dibersihin nggak? Di sini waktu setiap mandi sih. Mandi kalau mandi. Kalau saya ibu saya biasanya bersihin, nggak kayak ibu kasihan. Terus di sini ada popok. Ibu-ibu kalau pakai popok ini yang kapas itu yang biasa. Itu apa yang kayu? Saya beli sih di warung biasanya itu. Kalau bayi mah bayi sesuai ukuran bayi ya. Iya. Kalau bisa ini popok
pokoknya dipakai sekali terus diganti waktu apa banyak pun jangan nunggu mau dimandikan diganti jangan juga. Terus di sini ada akibat dari kurangnya menjaga kebersihan. Ibu mudah sakit tak pasti karena mantel biasanya terus panuan, kubisan, kurapan. Terus ibunya terlihat kotor, kurang bersih, kurang glowing, betul kan? Makanya mandi biar glowing, biar suami tersenyum. Terus bayi ibu mudah sakit dan terjangkit infeksi. Sekarang contohnya udah banyak kan? Kayak ibunya dandan rapi, anaknya nggak diurusin lagi, jangan kasihan. Terus kalau kurang menjaga kebersihan diri juga, ibu-ibu kurang percaya diri ya Mega. Iya. Zaman sekarang mah butuhnya krim kalau habis mandi biar glowing, ya kan? Iya dong. Biar nggak it's a short gitu kan. Terus di sini kalau kurang jaga kebersihan tuh, ibu mengalami infeksinya itu bisa apa aja, gatal-gatal di kulit, terus infeksi pada luka waktu melahirkan, ya Pak ya? Ya. Nah lalu di sini udah selesai. Di sini udah selesai. Nah ibu-ibu ada yang mau ditanyakan perihal penyuluhan yang kami berikan dari ibu. Ya Bu, saya mau tanya ya. Itu kan kalau di rumah saya itu ada kayak budaya misalnya wali besar bayi itu dikasih kunyit. Soalnya anak saya yang pertama kemarin sama ibu mertua saya begitu. Itu gimana ya Bu? Baik atau tidak? Kalau anak yang kedua dikasih gitu juga, Yang kedua masih belum. belum dikasih apa-apa. Ya, cuma dikasih dari bidannya aja yang kemarin diarahin suruh perawatan lagi pusat yang seperti itu. Oh, jadi gini, pemberian kunyit itu kita kan nggak tahu ya di kunyit itu ada apa. Takutnya ada dari yang apa namanya, yang mengganggu proses pengeringan pada pusat si bayi. Jadinya kan nanti mana infeksi dari apa? Takutnya ada apa-apa kayak bakteri atau kandungan dalam kunyit itu mengganggu pengeringan atau proses penyembuhan pada kanker bayi. Nah, biasanya tuh ada tuh kemarin yang bilang kalau habis lepaskan pusat bayinya dikasih air merica, terus bumbu-bumbu halus, bumbu pepek itu loh. Iya. Kan kasihan bayinya gitu, udah panas kena jahe malah tambah kencur, aduh ibu-ibu gitu. Kan sudah dibilangin, kasih tahu perawatan yang benar gimana. Kemarin Bu Ani sudah dijelaskan kan sama bidannya. Sudah Bu. Kemarin sama bidannya diajarin gimana untuk perawatan pusat bayi. Kalau sama bidannya kemarin itu hanya disuruh untuk menggunakan kasar kering dililitkan di tali pusat. Oh ya, baik, itu sudah benar. Kalau Ibu Salsa gimana untuk perawatan dari pusat bayi? Sama sih Bu, sama kayak yang katanya Ibu tadi. Cuma Ya. pakai kasar kering saja. Oh ya udah, takutnya tambahin jahe sama kencur. Bu Kader nanti layarnya dilihat ya. Terus apa ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, kalau misalkan di popok itu dikasih kayak bedak-bedak itu boleh apa tidak ya? Kan biasanya ada bayi yang bagian selangkangan gitu kan gatal, katanya itu kalau diberi bedak bisa mengurangi gatalnya. Apakah benar itu seperti itu? Nah untuk bedak itu kan bikin kulit kering ya. Takutnya itu iritasi malah jadi udah kering terus kena popok malah lembab terus kena pipis lagi ya kan. Nah itu udah ketempel berapa mungkin itu pipis, bedak, dari lagi jangan kasih bayi. Pokoknya kalau si bayi kalau lagi iritasi popok biasanya ya, Iya. itu dilihat ukuran size-nya. Takutnya tuh kalau terlalu pas takutnya tuh karetnya bikin apa kulit si bayi tertekan terus kemerah-merahan terus gatal gitu. Takutnya kalau dikasih bedak waktu iritasi itu makin kering kan. Pemberian bedak di stop. Kalau nanti
bayi mengalami iritasi, terus pipis, terus itu langsung dibersihkan, terus dikeringin, langsung dipakai popok. Jadi jangan nunggu itu popok, tunggu berat, tunggu full, jangan. Nanti kan itu iritasi, udah gatal kalau kena lembab-lembab, udah popok, lembab. Nah, itu ya ibu. Ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Bu? Sudah ya. Jadi sekian penyuluhan dari kami. Untuk nanti kalau ada perlu apa-apa, info kadernya di WA. Kalau nggak bales, ya ibunya aja didobrak, nggak apa-apa. Siap Bu. Kader itu gunanya untuk penyalur, penyambung ya dari kita sama rakyat, betul? Kalau ada apa-apa kan kader dulu. Jadi sekian penyuluhan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.